Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mai Hasana akan menyampaikan pembelajaran dengan tema mengenalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita langsung saja ke materinya ya. Oke, yang pertama yaitu terminologi hadis. Nah, kata al-hadis yang berasal dari isim masdar hadasa, yahdisu dan hadisa yang berarti komunikasi, cerita, dan percakapan baik dalam konteks agama maupun duniawi atau dalam konteks sejarah maupun kejadian aktual. Nah, selanjutnya yaitu pengertian hadis menurut para ahli hadis. Menurut para ahli hadis, mereka berbeda pendapat dalam mendefinisikan hadis. Tetapi dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut mereka hadis ialah segala penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum syara atau hukum ta'lil. Nah, yang kedua yaitu sunnah. Secara etimologi, sunnah adalah jalan yang lurus dan berkesinambungan, yang baik maupun yang buruk. Dan menurut para ahli, sunnah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain Al-Quran, baik itu berupa perkataan, perbuatan, ataupun takrir yang pantas dijadikan dalil hukum syara. Sedangkan menurut fuqaha, sunnah adalah hal-hal yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi hal itu tidak fardu dan tidak wajib. Lalu apa ya perbedaan sunnah dan hadis? Oke, yang pertama yaitu sunnah dipahami sebagai tradisi faktual yang ada pada masa Rasulullah, sedangkan hadis adalah keterangan-keterangan yang diberikan Rasulullah SAW terkait masalah dunia maupun agama. Sehingga pada masa itu sunnah jauh lebih populer di kalangan sahabat dibandingkan dengan hadis. Lalu yang kedua yaitu seluruh sunnah itu bersifat mutawatir, sedangkan hadis tidak semuanya bersifat mutawatir. Lalu yang ketiga yaitu semua sunnah sudah pasti hadis, sedangkan hadis belum tentu sunnah. Oke, yang ketiga yaitu ada khabar. Khabar menurut bahasa yaitu al-naba yang berarti berita. Sedangkan menurut istilah khabar terdapat 3 pendapat. Yang pertama yaitu khabar adalah sinonim dari hadis. Yang kedua yaitu khabar berbeda dengan hadis. Dan yang ketiga yaitu khabar lebih umum daripada hadis. Oke, yang keempat yakni atsar. Atsar secara bahasa yaitu baqiyat al-syai yang berarti sisa atau peninggalan sesuatu. Sedangkan secara terminologi ada 2 pendapat mengenai atsar. Yang pertama yaitu atsar adalah sinonim hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua yaitu atsar ialah berbeda dengan hadis. Nah, dari penjelasan keempat istilah yang sudah sama-sama kita lihat, dapat ditarik kesimpulan bahwa hadis, sunnah, khabar, maupun atsar memiliki kesamaan, yakni segala sesuatu yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu kedudukan dan fungsi hadis. Hadis ataupun sunnah sejajar dengan Al-Quran. Dari segi tingkatannya, ia berdampingan dengan Al-Quran, sebab fungsinya ialah menjelaskan isi Al-Quran secara lebih detail yang ditunjukkan Nabi SAW dalam bentuk perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nahl ayat 44 yang artinya, dan kami turunkan Al-Quran kepadamu agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.
Oke, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.